Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak David Misra pada pembelajaran industri perhotelan. Kali ini kita akan mempelajari tentang keterkaitan antara departemen-departemen di hotel dan tugas serta fungsi departemen di hotel. Kali ini Bapak dapat kiriman PPT dari Fitri Nuraini. Hello Fitri Nuraini ya, terima kasih banyak, thanks a lot ya. Fitri Nuraini adalah salah satu pelajar di kelas 11 Hotel 1. Ini apik ya PPT-nya, template-nya bagus, I like it ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan mampu menganalisis pengaruh industri perhotelan terhadap peningkatan sumber daya manusia. Jadi dengan adanya industri perhotelan, maka juga meningkat kebutuhan akan tenaga kerja ya. Oleh karena itu alangkah baiknya industri perhotelan membuka lapangan pekerjaan bagi siapa yang membutuhkan pekerjaan. Menunjukkan pengaruh industri perhotelan terhadap peningkatan sumber daya manusia. Dengan adanya industri perhotelan, maka sumber daya manusia menjadi meningkat, secara knowledge, secara skill juga meningkat dengan kompetensi yang harus dimiliki sebagai pekerja di industri perhotelan ya. Next ya, keterkaitan antara departemen-departemen di hotel ya. Keberhasilan operasi suatu hotel secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan oleh satu bagian saja, tetapi seluruh bagian. Keterkaitan kerja antar departemen sangatlah mutlak diperlukan, dan tanpa kerjasama yang baik dari setiap departemen, mustahil pelayanan jasa yang diberikan kepada tamunya akan dapat tercapai. Jadi penting sekali adanya kerjasama antar departemen, tentunya antara satu departemen dengan departemen lain, adanya keterkaitan dan saling kerjasama. Tidak bisa satu departemen itu egois dengan departemen yang lain. Apabila terjadi seperti itu, maka tidak akan tercapai tujuan bersama ya, karena tidak ada yang lebih berpengaruh atau besar pengaruhnya masing-masing, walaupun sumbangsinya mungkin ada yang berpikir remeh ya, padahal enggak ya. Misal ya, kalau tidak adanya room boy ya, bagaimana nasib kamar? Apakah bisa dijual? Tentunya tidak bisa dijual. Jika tidak ada security ya, maka menjadi tidak amanlah hotel tersebut. Siapa yang mau datang ke hotel yang tidak aman ya? Selanjutnya ya, sebagai contoh bagian tata hidangan ya, tata hidang perlu saling berhubungan. Contohnya adalah bagian tata hidang ya. Ada dengan bagian-bagian lainnya seperti dengan kantor depan, tata geraha, bagian pengadaan, bagian keuangan, keamanan dan teknik. Demikian pula sebaliknya, bagian-bagian lain tersebut perlu pula berhubungan dan bekerja sama dengan bagian tata hidang ya, sehingga tercipta kekompakan dan sinergi di antara mereka ya. Tugas dan fungsi departemen hotel. Adapun tugas dan fungsi departemen yang ada di hotel sebagai berikut. Kantor depan atau front office, ya kita ulangi lagi nih ya. Fungsi dan tugas pokok kantor depan hotel adalah menjual kamar ya, yang meliputi tugas menerima dan menangani pesanan kamar hotel, menyambut kedatangan tamu saat tiba, menangani keberangkatan tamu dan melakukan pencatatan transaksi tamu ya. Pada intinya front office ya, pekerjaannya adalah menjual kamar ya, sehingga jika kamar yang terjual banyak ya akan meningkatkan laba atau keuntungan bagi hotel ya. Apabila diuraikan lebih lanjut, maka tugas dan fungsi front office hotel meliputi hal-hal sebagai berikut: menyediakan informasi layanan hotel, mengkoordinasikan layanan kepada tamu, menangani pembayaran tamu, menangani layanan seperti surat, kunci, pesan, telepon dan lain-lain ya. Kalian juga belajar telepon operator pada pelajaran front office ya. Juga belajar alfabet untuk menelepon ya. Ya. Kemudian jabatan dari kantor depan hotel berikut ya, sebagai berikut ya. Ada front office manager atau FOM, ada reservation supervisor ya. Kemudian ada head receptionist, ada head concierge, ada shift operation ya, dan head front office kasir. Ini jabatan-jabatan yang ada di front office. Mudah-mudahan nanti bisa ada yang jadi front office manager ya dari kalian, amin ya robbal alamin ya. Kerjasama kantor dengan bagian lainnya, kerjasama dengan tata geraha, yaitu mengirimkan data forecast occupancy, yaitu daftar kamar-kamar yang sudah dipesan atau jumlah kamar yang telah dipesan tamu dalam satu periode. Dapat berupa pesanan dalam satu minggu, satu hari, mingguan, bulanan, 3 bulanan, bahkan data untuk 1 tahun.
Pengiriman informasi tentang kedatangan tamu dan keberangkatan berupa laporan expected arrival list dan expected departure list pada hari ini. Ya, melaporkan bila ada perpindahan kamar, tamu VIP dan pindah kamar. Ya, melaporkan komplain tamu tentang kondisi kamar atau yang berkaitan dengan housekeeping. Pelayanan barang-barang tamu yang akan disimpan di kamar tamu. Membantu housekeeping untuk menagih pembayaran barang-barang yang rusak atau hilang dari kamar tamu. Ya, misal ada handuk yang terbawa tamu atau ada peralatan gelas yang pecah ya itu ya. Melaporkan perubahan status tiap-tiap kamar yaitu kamar VIP, extend arrival, late departure, group, check out dan lain-lain ya. Misalnya nanti kalau tidak ada koordinasi bisa terjadi perbedaan status kamar ya. Antara status yang ada di housekeeping dengan status yang ada di front office ya. Discrepancy report ya, adanya perbedaan status kamar ya, itu dipelajari di kelas 12. Kerjasama dengan tata hidang yaitu pemberitahuan informasi tamu rombongan tiba dan pengantaran hidangan khusus ya. Nah, ketika ada tamu rombongan datang, maka ada yang namanya welcome drink, yaitu minuman yang disediakan untuk tamu rombongan yang disediakan oleh hotel. Misalnya ada hotel yang menyediakan air dengan ramuan secang yang hangat dan nikmat. Kemudian juga ada hidangan welcome drink dengan pepaya dan lemon yang seperti yang ada di Hotel Haris ya. Pernah Bapak datang dan diberikan welcome drink. Kemudian pemberitahuan informasi tentang penyambutan tamu ya, ini welcome drink ya, ada minumannya ya. Kemudian tata geraha housekeeping, fungsi dan tugas pokok dari tata geraha adalah menjaga kebersihan, kerapihan, kelengkapan kamar dan area umum serta pelayanan terhadap tamu. Ya, ini sekali kita bahas ya. Apabila diuraikan, tugasnya adalah menyiapkan kamar tamu, menjaga kebersihan dan kerapihan public area setiap saat, menjaga dan menyimpan kelengkapan tamu, peralatan kerja yang digunakan untuk membersihkan kamar dan hotel, mencuci, menyetrika pakaian tamu dan karyawan, mendekorasi ruangan yang ada di hotel sehingga indah dipandang mata, membasmi hama dan serangga di lingkungan hotel dan kamar tamu. Jangan sampai di hotel ada nyamuk ya kan, ada cicak, ada serangga, ada kecoa, ya pasti tamu emoh ya dan nggak mau nginap lagi di hotel kita ya. Sebagusnya serangga-serangga dan hewan-hewan yang mengganggu dibasmi ya. Menyediakan layanan linen dan pakaian seragam karyawan ya, meminjamkan ya, menyediakan alat ibadah, charge handphone, gantungan pakaian ya. Ini adalah merupakan tugas dari tata geraha ya. Jabatan dari tata geraha ya, mudah-mudahan nanti ada yang jadi executive housekeeper ya, amin ya. Ada asisten executive housekeeper, room supervisor, chief houseman, gardener, houseman, room boy. Biasanya banyak anak PKL siswa-siswi kita ya, teman-teman kalian dan juga kalian menjadi room boy ya. Ada juga yang menjadi resepsionis ya, order taker ya. Di sini untuk di housekeeping ada yang menjadi room boy atau menjadi houseman ya, housemate ya di public area. Kalau di kamar menjadi room boy atau roommate ya. Kerjasama housekeeping dengan bagian lain, kerjasama dengan front office adalah mengirimkan housekeeper report tentang status kamar terkini dengan sistem online ya. Menindaklanjuti laporan diskrepensi dari front office ya. Diskrepensi adanya di front office belum check out tapi di housekeeping udah check out misalnya ya, statusnya disamakan. Menindaklanjuti laporan kehilangan dan penemuan barang, melaporkan penggunaan extra bed, baby cot, loan item, babysitter, loss and damage ya. Jika ada kerusakan atau ada kehilangan, maka housekeeping melaporkan ke front office untuk ditindaklanjuti. Jika ditemukan barang emas, maka disimpan di lost and found ya, disimpan ya, dilaporkan di front office, disimpan dalam jangka waktu 1 tahun ya. Jika 1 tahun tidak diambil, baru bisa menjadi milik hotel ya. Kalau makanan dan minuman tergantung kadaluarsanya ya. Kalau emas, barang-barang berharga lainnya ya, handphone ya, sampai 1 tahun ya, ditunggu ya. Kemudian kerjasama dengan engineering department ya, membuat dan mengirim work order untuk perbaikan dan pemeliharaan alat-alat operasional.
tata graha, telepon, AC, air dan listrik. Ya, jika ada kerusakan AC atau AC tidak dingin, dilaporkan ke bagian engineering. Perbaikan, perlengkapan dan perabot kamar tamu, melaporkan kepada front office tentang kamar-kamar yang sedang diperbaiki dan tidak bisa dijual. Ada kamar-kamar yang sedang diperbaiki, ada kamar-kamar yang rusak, tentunya kamar ini tidak bisa dijual karena kalau dipaksakan dijual menjadikan tamu tidak nyaman ya. Engineering melaporkan kembali tentang status kamar yang sudah selesai diperbaiki agar dapat dijual segera. Ya, tata hidang, food and beverage service, fungsi dan tugas tata hidang, menyediakan makanan dan minuman bagi tamu hotel selama tinggal di hotel. Ya, apabila diuraikan lebih lanjut, tugas dan fungsi layanan makanan minuman meliputi layanan makanan dan juga layanan minuman. Ya, memelihara kebersihan dan pengadaan peralatan makan dan minum. Ya, jabatan-jabatannya mudah-mudahan nanti ada yang jadi food and beverage manager, amin ya. Ada di restoran manager, ada yang jadi bar manager, room service manager, banquet service dan ada chief steward ya. Ini untuk kita PKL juga ada yang di steward ya, stewardess dan steward ya. Kemudian kerjasama tata hidang dengan bagian lain, kerjasama dengan kantor depan, pemberian informasi mengenai pelayanan khusus di kamar hotel, penyiapan buah-buahan dan lain sebagainya ya. Pemberian informasi tentang kegiatan khusus di restoran, bar dan bangket. Misalnya tamu mendapatkan jatah makan sarapan pagi di restoran ya diinformasikan ya. Diberikan informasi ya kan, informasi tentang VIP guest ya, beda tentunya perlakuan dengan tamu biasa. Tamu VIP akan mendapatkan perlakuan yang berbeda ya. Misalnya kalau VIP ada layanan valet butler yang melayani makan minum tamu langsung ke dalam kamar. Informasi pemberian komplement kepada tamu hotel ya. Kemudian kerjasama dengan tata geraha, pemberian informasi mengenai keadaan kamar tamu yang menggunakan peralatan makanan dan minuman, ya kamar berapa yang sedang memesan makanan, yang minuman, kemudian alat-alat yang ada di kamar itu, ya sehingga alat-alat itu bisa tetap dipakai dan bisa saving cost. Pengadaan dan penyediaan lena untuk keperluan penyiapan makanan dan minuman, ya kerjasama dengan tata geraha, membutuhkan lena apa aja, lena yang dibutuhkan, ya, tata geraha bekerjasama dengan laundry ya. Laporan tentang daftar welcome fruit setiap hari ya, tadi ada welcome drink, ini ada welcome fruit ya yang disediakan oleh divisi food product food service bekerjasama dengan tata geraha ya. Tata boga food production ya, ini anak-anak boga bekerja di dapur ya, menyiapkan dan memproduksi makanan panas berbahan daging, unggas, ikan, telur, sup, dan sayuran. Menyiapkan dan memproduksi makanan dingin berbahan daging, unggas, ikan, telur, sup, dan sayuran. Menyiapkan dan memproduksi roti, manisan, es krim, dan lain-lain. Ya. Nah ini jabatan dari chef Dikusen ya, chef, chef de party, dan sini di tata boga yang lebih jelasnya ya. Thank you ya, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Hatur nuhun Titi atas kiriman PPT-nya, sangat bermanfaat sekali dan menarik ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.